berdoa dengan selain bahasa Arab. Ini kalau kita salah tempat, ya, maka bisa haram. Sebagai public figure itu sebenarnya yang harus dikedepankan itu adalah hati-hati di dalam berucap. Jangan sampai ada pihak-pihak yang merasa tersakiti ataupun tersinggung sekalipun perkataannya itu mengandung sesuatu yang benar. Kenapa begitu? Karena benar belum tentu baik, baik belum tentu benar. SAK TV, ngaji terus ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, segenap jamaah Masjid Nurul Yakin NY, masih namanya ya? Hah? Kelamaan gak kesini. Semuanya yang sangat saya muliakan dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kepada segenap pengurus DKM, semuanya tanpa terkecuali berikut jajarannya. Puji syukur alhamdulillah, setelah sekian lama kita tidak berjumpa, sekian lama ya, tidak berjumpa. Cukup rindu rasanya duduk di tempat ini, bisa bersilaturahim dengan semua jamaah yang ada di sini. Mudah-mudahan cinta dan rindu karena Allah itu nantinya akan sama-sama membuahkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu yang mendapatkan naungan di sisi Allah nanti di yaumil qiyamah, dua orang muslim yang mana saling mencinta karena Allah, rindu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang tersebut termasuk salah satu golongan yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari di mana tidak ada naungannya terkecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita awali ta'lim kita, iftitah bi suratil Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijaga kesehatannya, senantiasa diberkahi umurnya, dan diistiqamahkan dalam iman dan Islamnya, sehingga kita semuanya dicatat oleh Allah sebagai manusia yang husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah liridha'illahi ta'ala wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ma nawainahu ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wash syuhada was salihin wal ulama'il 'amilin wal musannifina fid din wa a'immatil mujtahidin wa talamidhihim wa jami'i masyayikhina wa masyayikhina ولمن له حق علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan pertemuan kali ini saya akan mengupas kisi-kisi seputar doa. Wabil khusus di sini adalah adab-adab dan juga kesunahan-kesunahan terkait dengan doa, ya. Karena baru-baru ini lagi rame masalah doa. Ya. Dengar kabarnya ya. Rame masalah doa. Doa. Jadi ada pernyataan begini. Saya berdoa pakai bahasa Indonesia. Karena saya tahu Tuhan saya bukan orang Arab. Tuhan saya bukan orang Arab. Ya. Dan begitu ramai di jagat maya saya perhatikan tentang hal ini, ya. Yang menanggapinya ada yang pro, ada yang kontra, ya. Kalau saya di sini tengah-tengah saja. Ya, tidak pro juga tidak kontra. Saya berbicara sesuai dengan kapasitas keilmuan. Seperti apa sih sebenarnya orang itu berdoa tetapi tidak pakai bahasa Arab. Ya. Berdoa dengan bahasa daerah. Berdoa misalkan dengan bahasa Indonesia. Ya. Berdoa dengan selain bahasa Arab. Berdoa dengan selain bahasa Arab. Ini salah tempat bisa haram. Ya. Loh, kok bisa haram, Ustaz? Bagaimana? Iya, kalau kita salah tempat, ya, maka bisa haram. Misalkan berdoa misalkan, ya, dalam keadaan kita sholat, tapi kita pakai bahasa Indonesia, maka bisa menjadikan keharaman. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sholat itu. Jadi ada sebuah kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat itu ketika sholat dia bersin. Ketika sholat dia bersin. Kemudian sahabat yang lain ini mengucapkan apa ketika bersin? Yarhamukallah. Ini lagi sholat. Selesai sholat oleh Rasulullah SAW dikasih sabda, dikasih petuah oleh Rasulullah SAW. Jangan engkau campur sholat itu dengan kalamnya manusia, perkataan manusia. Innama hiyat tasbih wat takbir wa qiraatul Quran. Yang diperkenankan di dalam sholat itu tasbih, kemudian apa lagi? Takbir, kemudian qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi ada kasuistik begitu. Makanya kenapa saya katakan tadi, ya kalau salah tempat ya bisa haram. Ya, salah tempat ya bisa sholat kita batal. Lagi sholat misalkan kita Rabbighfirli, kita pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ampuni aku. Warhamni. Ya, belas kasihanilah aku. Dan seterusnya. Tapi pakai bahasa Indonesia, maka bisa menimbulkan keharaman. Adapun di luar sholat, maka hal tersebut
masih diperkenankan. Diperkenankan. Cuma Pak, ya, sebagai public figure itu sebenarnya yang harus dikedepankan itu adalah hati-hati di dalam berucap. Jangan sampai ada pihak-pihak yang merasa tersakiti ataupun tersinggung sekalipun perkataannya itu mengandung sesuatu yang benar. Kenapa begitu? Karena benar belum tentu baik, baik belum tentu benar. Ya. Benar belum tentu baik, baik belum tentu benar. Orang yang bijak itu ketika dia berbicara tidak hanya memikirkan benarnya tetapi baik enggak didengar. Contoh begini Pak, misalkan Bapak ditanya, Pak Ivan ditanya misalkan. Ditanya sama saya. Pak Ivan dari mana? Kita ketemu di jalan. Ya. Pak Ivan jawabnya dari belakang Ustaz. Bener enggak? Bener enggak? Bener. Tapi baik enggak? Enggak baik. Ya. Sekalipun benar tetapi tidak baik. Bikin orang yang mendengar itu nyelekit hatinya. Ya. Makanya ketika mengungkapkan sesuatu, orang yang bijak itu tidak hanya sekedar memperhatikan apakah benar atau tidak, tetapi baik atau tidak didengar orang. Maka ketika misalkan saya berdoa pakai bahasa Indonesia karena Tuhan saya bukan orang Arab. Maka begitu banyak asumsi-asumsi liar di luar itu. Ya. Ada yang menyangka Arab fobia misalkan. Kayaknya benci banget sama Arab dan lain sebagainya. Padahal ya belum tentu juga seperti itu. Makanya ketika mau bicara seharusnya ya dipikir-pikir dulu. Coba misalkan berkatanya tidak seperti itu, insya Allah nggak ada yang tersinggung. Misalkan berkata begini, saya berdoa pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa karena saya yakin Tuhan saya maha mengerti dengan segala bahasa. Ya, kan enak kan? Sama-sama tujuannya, tetapi memakai ungkapan atau alasan yang berbeda bisa menimbulkan asumsi yang juga berbeda. Dalam surah Ar-Rum Allah kan memang mengatakan begitu. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yakni penciptaan langit dan bumi, kemudian wa ikhtilafu alsinatikum dan beraneka ragamnya bahasa-bahasa kalian. Nah, artinya itu merupakan kekuasaan Allah, merupakan tanda-tanda kebesaran Allah dan menunjukkan bahwasanya hal tersebut merupakan sesuatu yang lumrah dan wajar karena Allah Subhanahu wa taala pasti mengerti dengan berbagai macam bahasa.